Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Kembali kepada kebiasaan kita, yaitu membacakan email-email kiriman pendengar. Di mana email pertama ini berjudul Malam Jumat, yang dikirimkan oleh seseorang yang kayaknya nggak mau dikasih tahu emailnya. Halo Bang Andri, Mbak Ara, Mas Irfan, dan Mas Revan. Semoga bener nulisnya. Kenalin, gua Lala. Sebelumnya, makasih udah banyak nge-live. Karena selama gua kerja dan skripsi, selalu live lu yang gua putar dari pagi sampai subuh. Jadi nemenin seharian. Yang pertama mau gue ceritain ini bukan cerita pribadi gua, tapi gua bukan manusia IndiHome. Dan cerita ini pas gua denger tuh gua merinding banget. Nggak tahu kalau abang pernah denger atau enggak, tapi cerita ini lumayan ramai karena melibatkan salah satu mall terbesar di Jakarta. Ya itulah yang gede, terus kalau buat jalan kayak olahraga kaki. Sebelum bioskop di sana udah renovasi kayak sekarang, toiletnya itu lumayan khas. Kalau susah bayanginnya, bayangin aja toilet CGV tapi versi lama, dimana bilik-bilik toilet di bioskop itu berjejeran jadi membentuk sebuah lorong gitu, bukan yang langsung hadap-hadapan sama wastafel. Mall ini emang lumayan terkenal karena katanya banyak tumbal proyeknya, terus banyak penunggu dan penjaganya juga, yang which is gue juga nggak tahu karena gue nggak bisa lihat. Cerita ini gue denger pas gue masih kelas 2 SMP, dimana sekarang gue udah semester akhir kuliah, jadi lumayan lama. Ketika itu lagi retreat sekolah di daerah Puncak, dan gue sekamar sama satu kakak kelas selaku panitia dan 3 teman sekelas lainnya. Kami lagi ngobrol santai aja kala itu, dan selayaknya anak SMP pada umumnya yang kalau ketemu tempat baru langsung kayak, aduh serem ya nih tempat, ada cerita horornya kali ya. Otomatis obrolan kami langsung berubah ke arah cerita horor. Kakak gua yang emang wajahnya nggak nyeremin, tapi cerita dia pas itu bener-bener bikin gua merinding. Soalnya matanya belok, agak kayak Susana maksudnya. Dia cerita kalau ada seorang cewek yang ke toilet bioskop malam itu pas nonton Midnight. Dan sekitar jam 11-an, dia kebelet dan memutuskan untuk ke toilet. Di area wastafel, aman-aman aja. Tapi di lorong bilik, cewek ini melihat ada cewek lain yang berdiri aneh di pojokan ruangan, menghadap dinding. Tentunya hal ini gak umum. Cewek itu langsung tahu kalau cewek di ujung itu bukan manusia. Dia pun buru-buru masuk toilet dan berdoa. Pas itu kakak gue ceritain dia pakai doa bapak kami. Setelah beberapa lama dan menyelesaikan doa, dia pun membuka pintu bilik dan ternyata cewek itu udah berdiri di depan pintu sambil mengulang doa dengan menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Cewek ini ditemukan pingsan beberapa saat kemudian. Beranjak dewasa, cerita ini gue dengar dari beberapa versi lain. Misal doanya yang berubah, tapi setting waktu, tempat, serta urutan cerita selalu sama persis. Mungkin aja kan cerita ini benar, tapi selama gue ke mall itu gak pernah ada apa-apa untungnya. Walaupun gue bukan indie goers, tapi ada 2 kejadian agak serem yang pernah gue alamin dan ingat. Pertama ketika gue masih TK kayaknya. Yang pasti itu di rumah lama gue, yang agak angker kalau kata ART gue pas masih kecil. Rumah ini bentuknya ruko dan terdiri dari 3,5 lantai, di mana kamar gua, adik, dan ortu gua, kita sekamar by the way, di lantai 2. Satu lantai dengan dapur, ruang makan, dan living area, serta satu kamar yang ditunjukkan untuk mainan dan kamar gua dan adik gua pas kita udah lebih besar. Di lantai 3 ada kamar ART, kamar tamu, dan area cuci, sementara lantai 1 itu garasi serta toilet. Hawa rumah ini emang gak enak. Setiap malam selalu ada suara piring, dimana piring rumah gue itu ditatanya pakai rak piring yang ada pintu dan ditutup kain, serta suara air keran kayak suara pompa gitu. Kesannya jadi kayak orang cuci piring. Positive thinkingnya mungkin tikus. ART gua pas itu ada 2, karena harus bantu-bantu di toko, dan suatu malam mereka berdua pingsan karena di sebelah mereka ada pocong tiduran di samping mereka. Percaya nggak percaya, tapi mungkin gue pernah lihat pocong itu. Posisinya kamar gue itu ketiga dindingnya pakai triplek melamin. Jadi bukan dinding bata, yang di bagian atas sekitar 30 cm di atas kusen pintu terdapat kasa nyamuk lapis 2 yang berfungsi untuk ventilasi juga. Soalnya kamar ini nggak ketemu jendela luar langsung. Suatu malam pas gue TK, gue lagi tiduran. Posisinya kepala gue itu di deretan dinding dan kaki gua di arah dinding tengah yang ada kasanya. Otomatis pandangan gua ya kasa-kasa itu. Pas itu di ruang tamu masih terdapat pantulan cahaya TV pada plafon sepanjang lorong dinding depan kamar. Soalnya waktu gua masih nonton di depan. Jujur li, gue bingung jelasinnya mau. Pas lagi merhatiin cahaya-cahaya yang terpantul dari ventilasi sambil coba buat tidur dari ujung lorong yang berbatasan sama kamar mainan, ada sesuatu berwarna putih yang melompat-lompat sepanjang lorong ke ruang tamu. Kayak kepala orang, tapi hadapnya ke living. Dan karena ventilasi itu tinggi,
Jadi cuma kepalanya itu yang muncul seiring makhluk itu melompat-lompat sepanjang lorong. Sampai ke persis di depan kaki gua. Kepala itu berbelok menghadap gua. Dan please, mukanya hitam gosong, matanya merah, males banget abang poci. Setelahnya gelap. Dan gua tiba-tiba udah dibangunin sekolah. Mama gue juga sering merasa diliatin pas dia lagi nyetrika di lantai 3. Kalau ART lagi pada pulang kampung, jadi gue selalu digendong dan dibawain mainan buat nemenin dia pas dia nyetrika di lantai 3. Pas SD, gue pindah dari rumah itu, tapi kesana makin gelap. Soalnya di lantai atap, diiseng sama papa gue dijadiin kebun macam-macam, jadi semua cahaya ketutup daun. Di rumah gue yang baru lebih terang dan aman. Karena ini sekalian sama toko. Paling ceritanya cuma kalau ada orang belanja di toko, dia bisa tiba-tiba bilang ada kunti merah di area jemuran. Atau katanya rumah gue ada penunggunya tapi chill. Atau katanya rumah gue ada penunggunya tapi chill orangnya. Paling gue cuma pernah dengar suara anak ayam dari belakang dinding kamar. Gak berhadapan langsung sama rumah orang. Dan gak ada yang pelihara ayam di sekitar rumah gue. Dimana suara itu dari dekat jadi menjauh. Tahu kan kalau makin jauh artinya apa? Pas itu gue langsung buru-buru tidur. Soalnya mama dan dede gue udah tidur duluan. Ya Allah, capek bener jadi kalong. BTW, rumah baru ini tuh emang pindahan dari sewa saudara gua, dimana dulu pas belum direnovasi, belum pakai ubin dan plafonnya juga nggak ada. Jadi langsung ketemu asbes. Vibes rumahnya jadi gelap, apalagi kamar yang sekarang gua tempatin itu dulu cuma pakai lampu abang nasgor yang satu kabel itu, kebayang nggak? Mana kamarnya lumayan gede dan tinggi, plafonnya kisaran 3,3 meter, jadi gelap. Dan di ujung kamar, pas saudara gue lagi foto bareng sekeluarga, ada cewek lagi nemplok di pojok atas plafonnya. Cerita lain, paling kayak katanya di toko mama gue itu ada yang gangguin, kayak banyak sampah atau tanah coklat merah gitu pas pagi baru buka. Katanya sih sirik, tapi ya banyak doa aja. Makasih bang kalau dibacain, semoga cerita malam Jumat makin banyak. Soalnya jujur gue takut abis terus abang gak live malam Jumat lagi. Email selanjutnya. Malam bang, semoga dibacain lagi deh cerita gue. Kejadian ini terjadi sebelum cerita gue yang udah pernah dibacain. Anyway, kenalan lagi buat para viewer, gue mahasiswa kampus negeri di Jogja. Ini kejadian waktu awal masuk kuliah tahun 2019. Ketika awal masuk kuliah di sini, gue seneng banget soalnya termasuk kampus yang bergengsi. Gue gak tahu cerita apapun soal kampus ini sebelumnya, jadi so far gue menikmati masa-masa kuliah. Ceritanya, pas awal kuliah itu gue dapet jadwal praktikum pagi jam 7.30. Pagi banget nih. Tempat praktikumnya ini kepisah dari gedung perkuliahan utama. Posisinya ada di lantai 5. Gara-gara kebiasaan gue dari SMA dulu yang kalau berangkat sekolah pasti pagi, waktu awal kuliah juga masih kebawa jadinya. Waktu itu gue sampai kampus masih jam 7 kurang. Tahu sendirilah kebiasaan mahasiswa lainnya pada umumnya kalau datang pada mepet. Nah, gue langsung jalan ke gedung buat praktikum itu dan langsung naik lift ke lantai 5. Bener aja, sampai situ gue masih sendiri. Bahkan asisten praktikum juga belum ada yang datang. Akhirnya gue duduk di sofa yang ada di situ. Posisi sofa itu tepat di depan pintu lift. Di kanan kiri pintu lift ada pintu kamar mandi cewek sama cowok. Anehnya, pintu kamar mandi cewek ini posisinya kebuka terus. Pas gue nengok dikit ke arah kamar mandi cewek ini, feeling gue gak enak dan langsung merinding. Tapi waktu itu gue gak peduli apa-apa dan nungguin teman lain sambil main HP. Kejadian seremnya, ada kalanya gue lagi sibuk aktivitas lain dan ngumpulin laporan praktikum mepet deadline, yaitu H-1 di sore hari sekitar jam 6. Gue langsung buru-buru ke lantai 5 lagi naik lift. Gedung itu udah sepi. Soalnya emang jarang ada aktivitas juga sebenarnya di situ. Pas sampai lantai 5, gue langsung jalan ke loker tempat ngumpulin laporan praktikum. Lampu di lantai 5 itu cukup redup karena emang udah gak ada aktivitas di situ. Pas mau balik turun di depan lift, gue gak sengaja nengok kanan ke arah WC cewek yang pintunya masih terbuka. Di situ gue ngeliat ada bayangan hitam dan seakan ngawasin gue. Gue yang takut langsung lari ke tangga daripada nungguin lift yang naik dari lantai 1 kelamaan. Akhirnya gue turun dan sampai ke lantai bawah. Usut punya usut, setelah gue berkuliah 1 semester di situ, gue akhirnya dengar cerita yang ada di kampus. Kejadiannya adalah perampokan dan pembunuhan mahasiswi di kamar mandi cewek lantai 5 itu tadi. Alasan kenapa sampai sekarang pintu kamar mandi itu gak pernah ditutup sampai sekarang,
Fun fact-nya, setelah gue cerita ini ke tetangga kos dan ibu kos pas lagi ngumpul, ibu kos itu bilang kalau kosan korban itu lokasinya dekat sama kosan gue. Ceritanya Mas, semoga dibacain lagi. Thank you. Terima kasih banyak atas emailnya, by the way, lumayan. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Saya sebagai penulis masih teringat jelas akan pengalaman misterius itu. Cerita tentang pocong yang berekspresi senyum sungguh menghantui dan menggetarkan hati. Saat Dito dan teman-temannya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah angker itu, saya merasa tegang dan khawatir. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar, dan mereka nekat melangkah masuk meskipun tak ada izin dari pemilik rumah yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka menemukan pocong yang tersenyum di dalam kain kafan, saya bisa merasakan campuran antara rasa kaget dan ketakutan yang melanda mereka. Ekspresi senyum di wajah pocong itu terlihat aneh dan tak biasa, membuat suasana semakin mencekam. Ketika pocong itu berbicara dan mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik dari rumah yang terjebak dalam kutukan, saya bisa merasakan perasaan iba pada pria tua itu. Senyum yang terlihat di wajah pocong itu ternyata adalah senyum pahit, mencerminkan rasa kesepian dan tekanan yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Saat Dito dan teman-temannya berjanji untuk membantu mengungkapkan kebenaran kepada keluarga pria itu, saya merasa haru dan terinspirasi oleh tindakan mereka. Mereka berani menghadapi ketakutan mereka sendiri untuk membantu mengakhiri kutukan tersebut. Ketika pocong itu tiba-tiba menghilang setelah berterima kasih dan menerima permohonan maaf dari Dito dan teman-temannya, saya merasa tercengang. Aura misterius di rumah angker itu lenyap, dan pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Klek. Seakan memberi jalan keluar bagi mereka. Saya merasa lega ketika Dito dan teman-temannya akhirnya keluar dari rumah itu dengan selamat. Mereka telah berhasil membantu roh pria itu untuk menemukan kedamaian dan mengakhiri cerita mistis tentang pocong yang berekspresi senyum di rumah itu. Sejak saat itu, cerita tentang pocong di rumah angker itu tidak lagi menjadi cerita horor, tetapi lebih menjadi kisah pengalaman unik yang penuh pelajaran. Saya belajar bahwa terkadang di balik ekspresi senyum bisa tersembunyi cerita yang kompleks dan mengharukan, dan bahwa keberanian dan empati dapat mengatasi ketakutan dan membawa damai bagi jiwa yang terjebak dalam kutukan. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Hai Bang Adi, Kak Ara, dan tim. Nama gue Putra. Gue mau cerita serem. Gue di umur gue 13 tahun. Kejadian terjadi pada malam hari Jumat Kliwon kalau gak salah. Pada saat itu gue sedang liburan. Emak gue, kakak gue, dan ayah gue udah tidur waktu itu. Gue waktu itu terasa kayak lapar banget. Keluarlah gue untuk ke dapur ambil makanan. Pada saat ambil makanan, gue ngedenger ada 3 kali ketukan pintu rumah depan gue. Kedengarannya keras banget. Gue bodo amatin lah itu karena gue kan lagi lapar. Jadi gak peduli sama hal lain. Fokus gue hanya pengen makan. Pada saat itu gue pengen ke kamar. Ketukan itu terjadi lagi. Dan seketika ada siluet hitam serem gitu di dekat pintu rumah depan. Matanya merah, mukanya hancur, dan badannya gede sebelah. Nggak tahu dah tuh gimana ceritanya bisa badannya gede sebelah. Jadi bagian kirinya kecil dan kanannya gede banget. Setelah ngeliat itu gue langsung kabur ke kamar. Sampainya ke kamar gue tutuplah pintu gue. Pas gue selesai makan buka pintu kamar udah tuh. Nah itu siluet hitam muncul lagi. Sekarang ada di ruang tamu gue. Teriak dah tuh gue sampai ayah gue bangun. Setelah ayah gue turun dari lantai atas, itu siluet hilang. Dan ayah gue langsung nenangin gue dan baca ayat suci Al-Quran biar gue bisa tidur. Besokannya gue langsung demam tinggi dan lama banget sembuhnya 1-2 mingguan. Dan itulah cerita dari gue. Anyway, thank you udah dibacain. Sehat kan? Terima kasih Putra, sehat terus. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficial@gmail.com. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih banyak, by the way. Intinya terima kasih banyak. Terima kasih buat lo yang udah nonton. Novel Somat sama gue Andri, sekian dan teye